Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Fenomena gelombang ateisme telah menjadi tren global yang signifikan dalam 2 dekade terakhir dengan pola pertumbuhan yang bervariasi antara dunia barat dan timur tengah. Di kawasan timur tengah, tren peningkatan jumlah penduduk yang memilih untuk tidak beragama baik ateis maupun agnostik, tercatat bahkan di negara-negara yang dikenal sangat religius. Sebuah survei internasional tentang kebebasan beragama mengungkap adanya ratusan ribu orang di salah satu negara teluk yang memilih status tersebut. Fenomena ini diiringi pula dengan penurunan persentase warga yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim dalam survei-survei sosial. Selain itu, muncul pula fenomena maraknya kelompok yang mengklaim identitas Islam namun menolak praktik keagamaannya. Di berbagai wilayah Timur Tengah lahir komunitas-komunitas seperti Druze dan Bahai yang meskipun secara historis berakar dari tradisi Islam, kini telah mengembangkan teologi mereka sendiri. Kelompok Druze misalnya mengaku sebagai Al-Muwahhidun atau kaum monotheism, namun telah mengembangkan sistem kepercayaan yang sangat berbeda dari Islam mainstream. Praktik keagamaan Druze bersifat sangat rahasia dengan pembagian antara sisi spiritual dan sekuler, mencerminkan dikotomi antara identitas formal dan praktik spiritual yang sesungguhnya. Fenomena ini bukan tanpa sebab. Gelombang ateisme bukan semata-mata reaksi terhadap doktrin keagamaan, melainkan respon rasional terhadap kegagalan sistematik para pemimpin agama dalam menjalankan fungsi moral dan spiritual mereka. Ketika otoritas keagamaan gagal memperjuangkan keadilan, tersangkut korupsi, dan memprioritaskan kepentingan politik ekonomi di atas kesejahteraan umat, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap agama itu sendiri. Kegagalan yang paling mendasar adalah ketidakmampuan para pemimpin agama baik dari kalangan Kristen misalnya maupun Islam untuk menjadi suara bagi rakyat lemah dan tertindas. Alih-alih menjadi agen perubahan sosial, mereka justru menjadi bagian dari sistem yang melanggengkan ketidakadilan. Di banyak negara muslim, para ulama kerap gagap dalam menyuarakan isu-isu kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan hak-hak rakyat. Fokus mereka seringkali lebih tertuju pada ritual-ritual formal dan kepatuhan politik, alih-alih memperjuangkan keadilan sosial yang merupakan inti ajaran agama. Bahkan suara-suara kritis yang muncul dari internal komunitas beragama seringkali menghadapi perlawanan. Tidak jarang seorang ulama yang vokal mengkritik korupsi justru menghadapi upaya pembungkaman dari otoritas keagamaan resmi dan kelompok-kelompok politik berpengaruh di negaranya. Pola semacam ini menunjukkan bagaimana institusi agama terkadang justru melindungi elit politik yang korup. Fenomena serupa terjadi di berbagai negara di kawasan tersebut, di mana para klerik yang berani menentang sistem politik yang ada seringkali berakhir menghadapi represi. Di Indonesia bisa dibilang nyaris tidak ada satupun tokoh agama mainstream Indonesia yang secara konsisten memperjuangkan redistribusi kekayaan melalui zakat atau mengkritik ketimpangan ekonomi yang semakin parah. Sekali lagi mereka lebih fokus pada ritual-ritual formal daripada keadilan sosial yang merupakan inti ajaran Islam. Untuk merebut kembali kepercayaan publik, para tokoh agama harus melakukan transformasi fundamental yang bergeser dari sekedar otoritas formal dengan menjadi teladan moral yang hidup. Perubahan ini dimulai dengan menyusupkan esensi-esensi ajaran seperti keadilan sosial,
korupsi hak asasi manusia ke dalam praktik dakwah. Tidak cukup sampai di situ. Seruan moral ini hanya akan valid jika tercermin dalam integritas pribadi sang ulama itu sendiri. Berbekal pondasi moral yang kokoh, inilah mereka dapat secara otentik menjalankan peran warasatul anbiya, yaitu mewarisi aspek kesalehan ritual dan sosial sekaligus. Terakhir, seluruh pendekatan ini harus diiringi dengan keterbukaan intelektual. Alih-alih mengutuk keraguan, mereka wajib membuka ruang dialog yang rasional dan jujur untuk menjawab tantangan zaman, membuktikan bahwa agama menawarkan kearifan bukan sekedar dogmatisme kaku. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada agama dan bangsa serta negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.